Halo Sobat TSM dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami. Nah, saya bakal membagikan konten mengenai seputaran desain rumah nih, yang pastinya bermanfaat buat sobat semua. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di like and di share ya sobat. Mengenal detail pondasi untuk konstruksi rumah. Pondasi adalah salah satu yang terpenting dalam tahap pembangunan rumah, karena salah satu kunci kokohnya konstruksi rumah ditentukan oleh pondasi. Banyak jenis pondasi yang dapat diaplikasikan pada sebuah rumah, sehingga nantinya menjadi sebuah bangunan dengan konstruksi yang kokoh dan aman. Pondasi yang detail yang jelas menjadi hal yang sangat penting baik oleh arsitek maupun pekerja dan pemilik rumah. Kenapa begitu? Dengan kejelasan detail tersebut, semua pihak bisa sama-sama memastikan dalam implementasi pembuatan pondasi tersebut sudah sesuai dengan instruksi pada detail gambar yang ada. Kalau tidak, tentu bisa langsung direvisi dan diperbaiki sebelum terlambat. Dari sekian banyak jenis pondasi yang dipakai untuk membangun rumah, 4 diantaranya merupakan yang paling sering digunakan. Nah, saya akan memberikan detail pondasi untuk rumah 1 lantai ataupun 2 lantai, lengkap dengan ukuran dan keunggulan masing-masing. Yang pertama ada pondasi footplate. Nah, pondasi ini disebut juga dengan nama pondasi tapak. Banyak orang yang menyangka ini pondasi footplate sama dengan cakar ayam. Ini beda ya. Nanti pembahasan footplate versus cakar ayam saya akan buat videonya yang berbeda. Nah, ini sering digunakan untuk membuat rumah 2 lantai atau lebih karena tergolong kokoh untuk menahan beban material dari bangunan tersebut. Penggunaannya bisa untuk di berbagai kondisi tanah, kecuali tanah yang rawan longsor atau rawan terbeban. Jika dipaksakan, bisa berdampak pada kondisi pondasi yang cepat rusak, bahkan roboh dalam waktu singkat. Material pembuatan pondasi ini adalah beton bertulang, dibuat mirip dengan telapak kaki manusia. Posisinya ada di bagian bawah kolom pada dasar bangunan. Kemudian bisa dikolaborasikan dengan pondasi biasa untuk hasil yang lebih maksimal. Detail dari pondasi ini harus sangat diperhatikan, jangan sampai salah menerapkan karena akan berpengaruh besar pada kekuatan dari beban bangunan di atasnya. Untuk bangunan 2 lantai, ukuran plat beton yang dipakai adalah minimal 70 x 70 cm. Besi tulangannya harus memiliki diameter sepanjang 12 cm. Lalu perbandingan bahan pembuatan beton yaitu kerikil, pasir, dan semen memiliki perbandingan yang jelas yaitu 3:2:1. Jika tidak mau ribet dengan membuat sendiri, maka tinggal beli saja di toko bangunan. Dengan memperlihatkan detailnya, kedalamannya pembangunan pondasi ini di antara 1 meter sampai 2 meter untuk tekstur tanah yang jelas, yang keras ya, agar fungsinya untuk menahan gerakan tanah lebih bisa maksimal lagi. Nah, pembuatan dari fondasi footplate juga disarankan menggunakan cara ekonomis, mulai dari pemilihan material, prosesnya, sampai mengaplikasikannya. Untuk yang kedua, pondasi batu belah. Udah biasa kita lihat di setiap bangun rumah. Pondasi batu belah menggunakan bahan utama batu belah dengan sifat batu yang cenderung stagnan, sehingga perubahan kualitas dan bentuk setelah dijadikan pondasi tidak akan berubah. Biasanya bahan yang dipakai adalah batu split dengan warna coklat, kehitaman, atau abu-abu cenderung agak tua.
Detail yang perlu diperhatikan adalah kedalaman tanah, pondasi atau tinggi galian yang dilakukan dengan memperhitungkan 3 aspek, yaitu pondasi, unstamping, dan tanah uruk. Jumlah total ukuran ketiganya itulah yang akan menjadi ukuran dari kedalaman tanah. Sedangkan elevasi juga sangat penting diketahui lalu diukur, terutama untuk elevasi tanah asli sebelum digali dan dibentuk sebagai landasan pondasi. Ukuran elevasi idealnya detail pondasi ini adalah 125 cm dihitung dari tingginya bagian lantai. Selanjutnya untuk ukuran pondasi batu belah sesuai dengan video tadi, diukur dengan mengetahui dulu dimensi dan elevasinya sehingga dapat diketahui beberapa ukuran pondasi yang tepat. Bagian unstamping tingginya mencapai 20 cm yang disusun idealnya pada bagian atas uruk pasir. Kemudian ada pula pada bagian bawah pondasi. Terakhir yang perlu diperhatikan adalah konstruksi sloop yang dibuat dari beton bertulang, lebarnya 15 cm dan ketinggiannya 30 cm. Jangan lupa menempatkan tulangan besi maksimal 6 pada bagian dalam sloop tersebut. Ya, sebenarnya jenis-jenis pondasi itu banyak ya. Ada pondasi rumah tapak, ada pondasi plat beton lajur, ada rumah pondasi jenis tikal, ada pondasi sumur, ada salah satu steel pile juga, tiang pancang, terus ball pile, ada pondasi pierce, ada memanjang, ada umpak. Itu tergantung dari tanahnya sendiri ya untuk lokasinya. Ini yang saya jelaskan ini yang sudah biasa dipakai, udah umum dipakai ya. Terutama juga untuk cakar ayam juga banyak dipakai. Yang ketiga, yang terakhir, pondasi bore pile. Nah, untuk bore pile yang bentuknya mirip tabung yang sangat panjang, kemudian dilakukan penancapan ke dalam tanah menggunakan alat khusus, atau bisa juga pakai manual. Biasanya pakai manual untuk elips, dia berbentuk spiral. Fungsi dari pondasi ini adalah untuk memastikan tanah yang tidak kuat menopang beban menjadi lebih kuat dan minim masalah setelah bangunan selesai dibangun. Metode yang dilakukan untuk membuat pondasi ini adalah dengan mengebor pondasi secara berulang, di mana tingkat getaran pengeborannya relatif rendah. Kalau untuk pakai mesin, ada mesin yang getarannya minim. Biasanya pondasi ini dibuat untuk bangunan bertingkat banyak atau bangunan yang akan dibuat di kawasan lereng dengan kondisi tanah kurang mendukung. Ada beberapa pilihan ukuran bore pile yang dipakai sebagai pondasi, mulai dari ukuran diameter 20 cm untuk pembangunan skala kecil sampai menengah. Kemudian diameter 30 cm untuk pembuatan toko dan sejenisnya. Ada juga ukuran diameter 40 cm untuk pembuatan jalan layang dan juga bangunan yang letaknya kurang strategis sehingga butuh penguatan pada bagian pondasi. Sedangkan untuk panjang bore pile relatif sama untuk semua diameter tersebut, yaitu 5 meter yang akan tertanam di dalam tanah. Dengan mengetahui detail pondasi yang jelas akan mempermudah mengaplikasikannya pada sebuah bangunan rumah, kemudian mempermudah menentukan jumlah dan ukuran material serta beberapa biaya yang dibutuhkan.